wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. Welcome to English class with me, Miss Dian Pitaloka. Before we start our activity today, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, today I will explain to you about to be is MR. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari kata kerja dan itu wajib. Kata kerja atau verb adalah suatu pernyataan yang menyatakan suatu tindakan. Misalnya, berenang, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kalau kita hanya menggunakan kata sifat atau adjektif dan kata benda atau noun saja? Contohnya, saya senang. Saya dalam bahasa Inggrisnya I. Senang dalam bahasa Inggrisnya happy. Kita perhatikan di sini, I adalah orang yang berarti kata benda yang berfungsi sebagai subjek dan happy adalah kata sifat. Nah, kita perhatikan dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Sedangkan dalam peraturan bahasa Inggris, setiap kalimat harus memiliki kata kerja. Berarti I happy adalah kalimat yang salah. So, disinilah peran to be is and are digunakan dalam membantu pembentukan suatu kalimat. I will explain to you one by one. To be adalah kata kerja bahasa Inggris yang dapat berperan sebagai kata kerja utama atau main verb atau kata kerja bantu atau auxiliary verb. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut be atau be verbs. Jangan bingung dengan istilah main verb dan auxiliary verb ya. Di sini akan dibahas tentang main verb dan auxiliary verb, tapi sekilas saja karena di pertemuan ini kita hanya fokus pada penggunaan dan contoh kalimat to be is MR. Untuk mengetahui perbedaan to be sebagai main verb dan auxiliary verb, perhatikan dua contoh ini. Pada kalimat I'm student, to be am berperan sebagai main verb. Sedangkan pada kalimat I'm studying English, to be am berperan sebagai auxiliary verb and studying berperan sebagai main verb. To be berfungsi untuk membentuk nominal sentences atau kalimat yang tidak terdapat kata kerja atau verb. Maka di dalamnya bisa diikuti dengan kata benda atau noun, kata sifat atau adjective, atau kata keterangan atau adverb. Saat membuat kalimat menggunakan to be is MR, kita harus memperhatikan subjeknya. In English, ada 7 subject pronoun, yaitu I, you, they, we, he, she, and it. Selain subjek tersebut, kita juga bisa menggunakan kata benda lainnya seperti nama orang, kelompok orang, hewan, atau benda, dan lain sebagainya. Jangan sampai salah memasangkan subjek dengan to be-nya ya. Nah, untuk contraction, itu adalah cara mempersingkat dua kata menjadi satu dengan menambahkan tanda kutip satu atau apostrof. Misalnya, I am menjadi I'm, you are menjadi your, they are menjadi their, dan seterusnya. Berikut contoh penggunaan to be is MR dalam kalimat. I'm fine. Saya baik-baik saja. I'm itu merupakan singkatan dari I am. Fine merupakan adjective. You are good student.
Kamu adalah siswa yang baik. Your di sini singkatan dari you are, and good student merupakan noun. They're my family. Mereka adalah keluarga saya. They're merupakan singkatan dari they are. My family merupakan noun. Andi, Ahmad, and Habib are my friends. Andi, Ahmad, dan Habib adalah teman-teman saya. Andi, Ahmad, dan Habib merupakan kata ganti dari they, dan my friends adalah noun. We're in the living room. Kami berada di ruang keluarga. Where merupakan kata singkatan dari we are, dan in the living room adalah adverb. Maya and I are classmates. Maya dan saya adalah teman sekelas. Maya and I merupakan kata ganti dari we, dan classmates adalah noun. Contoh berikutnya, he is a teacher. Dia seorang guru. He is merupakan singkatan dari he is. Teacher merupakan noun. Bobby is very smart. Bobby sangat pintar. Bobby merupakan kata ganti dari he, dia laki-laki, dan very smart adalah adjective. She's a nurse. Dia adalah seorang perawat. She's singkatan dari she is, and nurse adalah noun. Susan is good at math. Susan bagus dalam matematika. Susan adalah kata ganti dari she, and good adalah adjective. It's on the table. Itu ada di atas meja. It's adalah singkatan dari it is, and on the table adalah adverb. My bag is blue. My bag adalah kata ganti dari it, and blue adalah adjective. For number 1, positive sentences. Kalimat positif menggunakan to be, is, am, are adalah pernyataan. Contohnya, I'm a student. Dia adalah seorang siswa. You are my sister. Kamu adalah saudara perempuan saya. They are happy. Mereka bahagia. We are the champion. Kita adalah pemenang. He is my brother. Dia adalah saudara laki-laki saya. She is busy. Dia sibuk. It is my book. Ini buku saya. For number 2, negative sentences. Kalimat negatif menggunakan to be, is, am, are adalah penyangkalan atau penolakan. Jangan lupa menambahkan not setelah to be. For the example, I'm not a student. Saya bukan seorang siswa. You are not my sister. Kamu bukan saudara perempuan saya. They are not happy. Mereka tidak bahagia. We are not the champion. Kita bukan pemenang. He is not my brother. Dia bukan saudara laki-laki saya. She is not busy. Dia tidak sibuk. It is not my book. Ini bukan buku saya. Number 3, interrogative sentences. Kalimat interrogatif menggunakan to be, is, am, are adalah pertanyaan. Letakkan to be pada awal kalimat tanya. Selain itu, dalam kalimat interrogatif tidak perlu melakukan penyingkatan to be alias contraction. Itu contohnya. Am I a student?
apakah saya seorang siswa? Nah, kita bisa menggunakan jawaban singkat dengan menggunakan kata yes, you are, ya, kamu seorang siswa, atau no, you aren't, tidak, kamu bukan seorang siswa. Untuk contoh berikutnya yaitu are you my sister? Apakah kamu saudara perempuan saya? Yes, I am. Ya, saya saudara perempuan kamu. Atau no, I'm not. Bukan, saya bukan saudara perempuan kamu. Selanjutnya, are they happy? Apakah mereka bahagia? Kita bisa menjawab dengan yes, they are. Atau no, they aren't. Are we the champion? Apakah kita pemenang? Kita bisa menjawab dengan yes, we are. Atau no, we aren't. Is he my brother? Apakah dia saudara lelaki saya? Kita bisa menjawab dengan yes, he is. Or no, he isn't. Is she busy? Apakah dia sibuk? Kita bisa memberi jawaban singkat dengan yes, she is, atau no, she isn't. Is it my book? Apakah ini buku saya? Kita bisa menjawab dengan yes, it is, ya, itu buku kamu, atau no, it isn't. Bukan, itu bukan buku kamu. Alright everybody, you can see the table. Ini akan mempermudah kalian untuk membedakan kalimat positif atau pernyataan, kalimat negatif atau penyangkalan, dan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Okay everybody, I think enough for the explanation about to be, is, am, are atau kata kerja bantu. Semoga penjelasan dalam materi ini dapat membantu pengetahuan kita. Before we end our lesson, say Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I'm sorry for my mistake. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.